Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang pria yang bernama Cody Lee Johnson, dia lahir pada tanggal 8 April di tahun 1988. Tepatnya di kota San Jose, California, di negara Amerika. Dia lahir dari orang tua yang bernama Sherry dan ayahnya dia bernama David. Pasangan Sherry dan David menginginkan anaknya Cody tumbuh di lingkungan yang aman dan baik. Maka ketika Cody berusia 4 tahun, mereka pindah ke kota kecil di wilayah Montana. Cody tumbuh menjadi anak yang ceria dan dia sangat menikmati olahraga outdoor. Tempat favorit Cody yaitu Glacier National Park dan Taman Nasional ini memiliki luas lebih dari 100 km. Cody dikenal oleh teman dan keluarganya sebagai pria yang sangat karismatik dan dia sangat menyayangi siapapun. Ketika Cody tumbuh dewasa, ada suatu hal yang kurang dari hidupnya, yaitu pasangan hidup. Cody sangat berharap segera mendapat pasangan yang bisa dia ajak berbagi kebahagiaan dan membangun sebuah keluarga. Pada tahun 2011, Cody berusia 23 tahun dan di pesta Halloween dia mengenal seorang wanita. Wanita tersebut bernama Jordan Lynn Graham yang saat itu dia berusia 20 tahun. Jordan memiliki karakter dan sifat seperti apa yang diimpikan oleh Cody. Dia wanita yang sangat religius, penyayang dan juga mudah bergaul. Jordan lahir dari keluarga yang sangat tradisional dan ketika dia remaja, Jordan bekerja sebagai babysitter. Menurut Jordan, anak kecil adalah tempat di mana dia mencari kebahagiaan. Cody mengatakan kepada keluarganya jika Jordan adalah wanita yang selama ini dia cari. Namun di sisi lain, Jordan tidak begitu buru-buru dengan ajakan Cody untuk segera menjalin hubungan yang serius. Jordan saat itu mengharapkan seorang pria yang memiliki ketekunan dalam gereja seperti keluarganya. Cody yang tidak biasa pergi ke gereja, dia pun mengubah dirinya dan mengikuti apa yang disarankan oleh Jordan. Dan itu semua Cody lakukan untuk lebih dekat dengan Jordan dan juga keluarga intinya. Pada bulan November di tahun 2011, Jordan dan Cody akhirnya mereka resmi menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Di sana Jordan memberikan syarat kepada Cody di mana dia mau menjadi kekasihnya, namun dia tidak mau memiliki hubungan seksual sebelum mereka menikah. Cody pun menerima persyaratan tersebut karena dia tahu memang itu tradisi keluarga Jordan. Mereka berpacaran hingga 1 tahun dan teman Cody mengatakan jika mereka tidak pernah melihat Cody dan Jordan bergandengan tangan atau berciuman, bahkan berpelukan di publik. Dan itu sangat aneh baginya, namun dia pikir jika itu terjadi karena tradisi dari keluarga Jordan. Cody sangat berharap jika Jordan akan segera menerima lamarannya, dan pada tanggal 29 Juni di tahun 2013, akhirnya Jordan setuju untuk menikah. Di hari pernikahan, Jordan meminta kepada penyanyi favoritnya yang bernama Elizabeth Shire untuk menyanyikan lagu kesukaannya. Di malam pesta saat Elizabeth menyanyikan lagu kesukaan Jordan, pasangan itu berdansa bahagia. Mereka menikah dan mengikat janji untuk selalu bersama dengan nuansa outdoor. Menurut teman Jordan, Jordan sangat canggung untuk menyentuh, bahkan memandang mata suaminya, tidak seperti pasangan pada umumnya. Cody hari itu sangat bahagia dan dia mengundang beberapa teman dekatnya untuk menyaksikan hari spesial dalam hidupnya. Cody sangat menanti malam pertama bersama dengan istrinya yang telah mendampinginya selama lebih dari 1 tahun. Bulan madu mereka habiskan di sebuah kota kecil yang bernama Big Fork yang hanya berjarak sekitar 30 menit dari tempat mereka tinggal. Keesokan harinya Jordan mengirim pesan kepada temannya yang bernama Kimberly dan di sana Jordan mengatakan jika terjadi banyak hal yang baru di hari pernikahan dan juga setelah pernikahan. Namun Jordan memperjelas jika dirinya tidak bisa menceritakan hal itu di SMS dan dia berjanji akan segera menemuinya.
Beberapa hari kemudian, setelah mereka berbulan madu, Jordan dan Cody kembali ke kota dan mereka tinggal di rumah mereka sendiri. Malam pertama di rumah baru, mereka pergi ke gereja. Namun menurut orang di gereja, Jordan tidak seperti pada normalnya karena di sana dia terlalu sedih dan terlihat banyak diam. Pada tanggal 7 Juli, Cody hari itu memiliki janji untuk bermain golf bersama dengan teman-temannya. Namun demi istri tercintanya, dia pun membatalkan janji tersebut untuk menemani Jordan di rumah. Pada sore hari pukul 5, mereka mengajak beberapa teman dan keluarganya untuk makan malam bersama di sebuah restoran yang bernama Dairy Queen. Di sana mereka menghabiskan waktu hingga pada pukul 8 malam. Setelah makan bersama, mereka pulang masing-masing, begitu juga dengan Jordan dan Cody. Keesokan harinya Cody seharusnya masuk kerja, namun hari itu dia tidak muncul di tempat kerja. Bos dan teman-teman Cody di tempat kerja merasa aneh dan hari itu Cody tidak memberitahu kepada mereka jika dia ada urusan atau tidak akan masuk kerja. Hari itu teman Cody yang bernama Cameron mencoba menghubunginya namun tidak mendapat jawaban. Keesokan harinya Cody masih tidak bisa dihubungi, begitu juga dengan Jordan. Cameron mengajak salah seorang teman dari tempat kerjanya dan mendatangi rumah Cody. Di sana Cameron tidak menemukan satu orang pun di rumah dan yang membuat dia sangat khawatir, Cameron menemukan handphone milik Cody berada di lantai garasi. Cameron menghubungi keluarganya dan mereka mengatakan jika terakhir mereka melihat Cody dan Jordan di saat makan malam di Dairy Queen. Cameron langsung mendatangi kantor polisi dan melaporkan jika Cody dan Jordan menghilang. Cody dan Jordan, mereka menghilang setelah menikah selama 8 hari. Malam itu polisi mencari informasi tentang apa yang kemungkinan terjadi kepada pasangan yang baru menikah itu. Malam itu Jordan tiba-tiba pulang dan Jordan mengatakan jika Cody keluar rumah bersama dengan temannya setelah makan malam dari Dairy Queen. Dan Cody tidak bilang kepadanya kemana dia akan pergi. Polisi keesokan harinya mendatangi rumah Cody dan Jordan untuk mencari bukti dan informasi terkait dengan hilangnya Cody. Jordan menunjukkan ketidaknyamanan dengan orang-orang yang datang ke rumah itu dan dia juga tidak menjawab dengan tegas pertanyaan-pertanyaan polisi. Jordan melepaskan cincin pernikahannya di depan semua orang dan membuangnya jauh keluar rumah. Di sana polisi meminta kepada Jordan untuk datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Keesokan harinya Jordan mendatangi kantor polisi untuk menjelaskan apa yang terjadi di malam hilangnya Cody. Menurut Jordan setelah mereka makan malam dan pulang sekitar jam 8, di tengah perjalanan itu Cody mendapat SMS dari temannya yang mengajaknya untuk pergi keluar kota. Dia tidak mau menanyakan kemana dan dengan siapa suaminya akan pergi karena dia pikir Cody butuh waktu untuk refreshing bersama dengan teman lainnya. Polisi menduga jika Cody melarikan diri, namun mereka harus mencari tahu motifnya. Menurut polisi, perilaku Jordan sangat aneh karena dia tanpa emosi atau kekhawatiran tentang keberadaan Cody. Terdapat informasi jika salah satu teman Cody merupakan seorang penjual narko dan kemungkinan besar Cody terlibat dengan bisnis tersebut. Jordan dipanggil kembali ke ruang interogasi dan kali ini detektif tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jordan dan detektif yakin jika Jordan tahu sesuatu. Jordan keluar dari ruang interogasi dan di depan pintu itu dia berpapasan dengan ibu Cody yang bernama Sherry. Sherry mengatakan jika dia akan menyerahkan sesuatu kepada polisi untuk mencari keberadaan anaknya. Di ruang interogasi, Sherry menyerahkan handphone Cody yang ditemukan oleh Cameron di garasi. Pertama, polisi langsung mencari daftar panggilan yang diterima oleh Cody sekitar pada pukul 8 malam. Karena malam itu, menurut Jordan, Cody menerima telepon dan dia keluar bersama dengan temannya. Di sana polisi melihat ada nomor yang menelpon Cody malam itu, yaitu pria bernama Jose. Polisi menghubungi nomor tersebut dan Jose mengatakan
jika dia menghubungi Cody malam itu karena dia akan mengembalikan barang yang dia pinjam. Polisi menanyakan kemana dia pergi malam itu setelah menghubungi Cody. Jose malam itu membawa istrinya ke rumah sakit karena dia ingin melahirkan di sana. Dan itu terkonfirmasi oleh kamera CCTV jika Jose malam itu tidak meninggalkan rumah sakit. Polisi kini lebih fokus mencari informasi terhadap keberadaan Jordan. Pada tanggal 10 Juli, Jordan menemui temannya yang bernama Hannah dan di sana Jordan menunjukkan sebuah email. Email tersebut dia terima dari seorang yang bernama Tony, di mana Tony mengabarkan jika Cody malam itu bersamanya, namun setelah itu Cody diajak oleh teman lainnya yang tidak dia kenal. Dan Cody mengatakan kepada Tony jika dia akan berjalan di Columbia Falls. Dia meyakini jika Cody terjatuh di jurang itu dan jasadnya masih ada di sana. Columbia Falls adalah tempat wisata yang masih di Glacier National Park. Malam itu Hannah dan Jordan pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan email tersebut. Namun polisi semakin curiga dengan Jordan karena dia begitu sangat tenang walaupun telah menerima kabar jika suaminya meninggal. Polisi mencari keberadaan Cody, namun dari email tersebut tidak disebutkan secara spesifik di mana letak Cody terjatuh. Jordan dan Hannah mereka berjalan sendiri untuk mencari keberadaan tubuh Cody. Hannah merasa sangat aneh dengan kelakuan Jordan karena sepanjang perjalanan dia terus tersenyum sambil mengeluarkan tangannya untuk merasakan tiupan angin. Jordan sama sekali tidak fokus dengan pencarian terhadap Cody. Hari mulai petang dan Jordan mengajak Hannah untuk kembali pulang. Keesokan harinya Jordan bersama dengan teman lain menaiki gunung di area Glacier dan teman Jordan kali ini menaiki tebing dan berusaha hingga ke puncak. Di tengah perjalanan teman Jordan berhenti, namun tiba-tiba Jordan mengajaknya untuk terus berjalan sambil berkata jika tidak mungkin Cody berada di sana. Temannya terus menyetir hingga ke puncak tebing dan di sana Jordan keluar dari mobil dan mengatakan kepadanya jika itu adalah tempat favorit mereka. Jika Cody ke tempat Glacier National Park, pasti dia akan ke situ. Menurut teman Jordan, tempat tersebut sangat sulit dan curam dan selama perjalanan ke atas tebing, Jordan mengatakan jika dia merasakan aura yang mistis. Jordan mengatakan jika dia mendapat bisikan dari sesuatu yang gaib bahwa jalan yang dia tempuh itu adalah jalan yang benar untuk menemukan tubuh Cody. Dan di sana mereka melihat di jurang sekitar 100 meter kedalamannya, di sana ada jasad manusia tergeletak. Mereka langsung menghubungi polisi dan untuk mengambil jasad tersebut, mereka butuh bantuan helikopter. Setelah jasad Cody ditemukan dan keluarganya menyiapkan pemakaman, satu orang terlihat sangat aneh di sana, yaitu Jordan. Jordan jadi perhatian banyak orang karena selama upacara pemakaman, dia sangat sibuk sendiri dengan handphonenya. Polisi semakin curiga jika Jordan ada di balik kematian Cody. Keesokan harinya Kimberly mendatangi kantor polisi dan di sana dia mengatakan jika kemungkinan besar Jordan tidak mau menikah dengan Cody. Dan Jordan juga pernah mengatakan kepadanya jika dirinya tidak mau ada hubungan seksual dengan siapapun. Bahkan selama mereka bulan madu, Jordan selalu mengirim pesan kepadanya jika dia sangat tidak suka diajak berhubungan dengan Cody. Setelah kematian Cody, polisi mencari dari mana asal email yang dikirim Tony untuk Jordan. Ternyata email tersebut berasal dari komputer ayah tiri Jordan. Ayah tiri Jordan mengatakan kepada polisi jika di hari email itu dikirim, Jordan sedang berada di rumahnya. Dan Jordan sendirilah yang menulis dan mengirim email tersebut. Polisi mengecek kamera CCTV yang ada di Taman Nasional Park dan di sana mereka melihat mobil Cody tiba di sana pada malam hari di mana Cody dinyatakan menghilang. Selama itu Jordan tahu di mana Cody dan apa yang terjadi kepada suaminya.
Dengan bukti yang telah polisi kumpulkan, akhirnya Jordan ditangkap. Di ruang interogasi, polisi menunjukkan rekaman kamera dan di sana Jordan baru terlihat menyesali apa yang dia perbuat kepada Cody. Jordan mengatakan jika dia sangat tidak bahagia dengan pernikahan tersebut. Mereka bertengkar hebat ketika melewati malam pertama dan di malam kejadian Cody mengajaknya untuk rileks dan pergi ke atas tebing, seperti yang mereka lakukan di hari-hari sebelumnya. Tempat itu adalah tempat favorit mereka dan Cody berharap jika Jordan akan berubah. Namun di tengah percakapan, Cody mulai kehilangan kesabaran dan berteriak sambil memegang erat kedua lengan Jordan. Di sana Jordan mendorong suaminya jatuh ke jurang dan setelah melihat suaminya terjatuh, dia langsung mengambil mobil dan kembali pulang. Menurut Jordan, kematian suaminya itu adalah sebuah eksiden dan tidak sama sekali dia rencanakan. Menurut pengacara Jordan, kasus tersebut adalah kasus percintaan yang dimana korban meninggal karena sebuah eksiden. Maka dugaan tersangka tidak perlu ditahan hingga jadwal persidangan karena dugaan tersangka bukanlah orang yang membahayakan masyarakat. Jordan menjadi tahanan rumahan dengan menggunakan elektronik di kaki, namun keluarga Cody tidak terima dengan keputusan tersebut. Setelah 2 bulan Jordan jadi tahanan rumahan, ternyata kini dia dijadikan tersangka atas pembunuhan tingkat pertama dan kedua. Maka Jordan harus ditahan dan dipenjara sambil menunggu jadwal persidangan. Pada bulan Desember di tahun 2013, Jordan menjalani sidang pertama dan di sana Jordan mengatakan jika apa yang terjadi dengan Cody adalah sebuah kecelakaan. Dia tidak merencanakan atas apa yang terjadi malam itu dan di sana Jordan mengakui jika dirinya tidak bersalah. Pada tanggal 27 Maret di tahun 2014, Jordan dijatuhi hukuman selama 30 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat. Hingga hari itu, Jordan tidak menunjukkan rasa penyesalan atau meminta maaf kepada keluarga Cody. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.